untuk perataannya, misalkan teman-teman diminta untuk just TV, yaitu untuk rata kanan kiri, misalkan. Kemudian spasinya harus 1,5, misalkan. Ya. Jadi teman-teman sudah bisa menentukan. Setelah ini semua, nanti teman-teman bisa menyimpan dokumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel pembelajaran. Untuk pembahasan kedua ini, melanjutkan pembahasan yang pertama, materi yang akan disajikan. Yang pertama adalah mengatur ukuran kertas. Nanti kita akan mulai membuat sebuah dokumen dengan mencoba mengatur ukuran kertas. Kemudian yang kedua mengatur marginnya. Yang ketiga nanti akan kita bahas mengatur orientasi kertas. Yang keempat mengubah jenis font. Dan yang kelima mengatur jarak spasi. Terakhir menyimpan dokumen yang kita buat. Itu yang akan kita bahas di bagian kedua ini. Namun sebelum kita bahas, kita coba review dulu materi bagian pertama. Saya review kembali sebelum melanjutkan materi pembahasan bagian kedua. Saya coba review kesimpulan ya dari pembelajaran pertama, khususnya mengenai lembar kerja Microsoft Word, khususnya masalah menu ya, yang kemarin sudah coba saya sampaikan. Pertama, mengenai Quick Access Toolbar. Ini posisinya ada di sebelah pojok kiri atas, yang dikasih tanda merah ini yang namanya Quick Access Toolbar. Kemudian yang kedua, ini Title Bar, ada di tengah-tengah. Kemudian yang ketiga, Window Management, ada di pojok kanan atas. Ya. Yang dikasih batas merah ini adalah Window Management. Kemudian yang keempat, ribbon ini ya, di sini adalah bar ya, toolbarnya seperti ini, home dan segala macam. Di bawah toolbar ini ada menunya ya, ini menu home dan segala macam. Nah, ini kesemuanya termasuk ke dalam ribbon ya, nomor 4. Kemudian nomor 5 ini adalah ruler, penggaris ya, penggaris vertikal, penggaris horizontal. Yang keenam, worksheet, ini kertas yang putih ini. Kemudian yang ketujuh, kursor, ini yang saya lingkari, yang kedip-kedip ya, kalau secara kedip-kedip nanti ini namanya kursor. Kemudian status bar adalah yang ada di pojok kiri bawah. Dan yang terakhir, page view ada di pojok kanan bawah. Itu review dari materi pertama. Mari kita lanjutkan ke sesi ke sesi 2 ya. Oke, kita mulai praktek untuk bagian kedua. Mudah-mudahan teman-teman sudah siap dengan komputernya masing-masing atau laptopnya masing-masing. Ya. Pertama kita buka dokumen baru, ya, kita buka aplikasi Microsoft Word-nya. Kemudian kita buka dokumen baru, karena kita akan membuat dokumen baru. Ya.
Nah, setelah tampil dokumen baru seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan, ya, sebaiknya adalah mengatur ukuran kertas. Ya. Karena apa? Apapun yang kita kerjakan, finalnya, goalnya adalah kita akan mencetak. Ya. Intinya itu kita akan mencoba mencetak ke dalam sebuah kertas, sehingga sebelum kita membuat sebuah dokumen, kita harus tentukan dulu dokumen yang kita buat ini mau dicetak di kertas apa, di ukuran kertas berapa yang kita cetak, sehingga kita tidak repot lagi nanti untuk mengedit, walaupun sebenarnya ukuran kertas di setting terakhir pun tidak apa-apa. Tapi ada baiknya jika kita berencana untuk mencetak sebuah dokumen yang baru kita buat, lebih baik lebih baik kita tentukan dulu ukuran kertasnya. Nah, bagaimana di dalam Microsoft Word menentukan ukuran kertas? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, teman-teman harus lihat pada menu bar ya yang ada di sini, pilih menu layout ya. Saya coba perbesar sedikit biar terlihat. Ini menu layout ya. Kemudian teman-teman klik menu layout ya. Di dalam menu layout ini di sini ada pilihan size ya. Di sini choose page size ya untuk memilih ukuran kertas. Kita klik ukuran kertas. Nah, di sini tersedia pilihan ukuran kertas. Ada A4, ya. Ada letter, legal, A3, A3 plus, B4 sama B3. Nah, ini pilihan kertas yang default yang disediakan oleh Microsoft Word. Namun, jika teman-teman memiliki kertas yang ukurannya berbeda atau mau dicetak dengan ukuran kertas yang tidak tersedia di sini, teman-teman bisa memilih more paper size ya. Nah, di sini teman-teman bisa menentukan lebar kertasnya berapa, tinggi kertasnya berapa. Misalkan teman-teman mau membuat sebuah tulisan di ukuran kertas A5 misalkan, ya tinggal teman-teman tahu bahwa kertas ukuran itu lebarnya berapa atau tingginya berapa. Jadi teman-teman tinggal ketik di sini ukuran lebarnya berapa, ukuran tingginya berapa ya. Sehingga nanti media dokumen kalian, worksheet kalian disesuaikan dengan ukuran kertas ini. Nah, untuk kali ini ya kita akan pilih ukuran yang standar. Jadi kita akan pilih kertas ukuran A4 sehingga media kerja atau worksheet lembar kerja ini adalah lembar kerja ukuran A4. Nah, jadi itu ingat-ingat bahwa merubah ukuran kertas ini ada di ribbon di menu layout, submenunya submenu size. Jadi bisa dipilih dari size ini atau teman-teman bisa milih yang di sudut page setup. Jadi teman-teman bisa klik ini, akan muncul kotak dialog page setup pada submenu paper. Di sini ada margin, ada paper, ada layout, ada dokumen, grid ya. Jadi pada menu paper kalian pilih seperti ini. Sama seperti yang tadi, cuma langkahnya aja sedikit berbeda. Silahkan teman-teman mau milih langkah yang mana, mau langsung dari size ini atau mau ke page setup seperti ini. Jadi itu untuk menu kertas, dan kita bekerja sekarang di lembar kerja kertas A4. Sehingga pada saat dokumen yang kita kerjakan di sini bisa dicetak di kertas A4. Itu yang pertama kita tentukan. Kemudian setelah kita menentukan ukuran kertasnya, langkah yang kedua yang bisa kita lakukan adalah
menentukan margin. Ya, jadi dari menu layout kita pilih margin. Apa tujuan memilih margin ini? Margin ini adalah batas kanan, kiri, atas, bawah dari media kerja kita. Nah, di sini yang terpilih yang normal adalah topnya 3,5 cm, leftnya 3 cm, bottomnya 3 cm, rightnya 3 cm. Nah, teman-teman bisa perhatikan, ya, yang dimaksud dengan top ini adalah dari batas kertas, tapi kertas ini sampai media dokumen kalian. Jadi, kalau misalkan sekarang kita ketik, ya, latihan membuat dokumen. Nah, dari tepi atas kertas, pada saat nanti kita print sampai dengan tepi tulisan ini ukurannya 3,5 cm, ya, 3,5 cm. Kemudian sebelah kirinya 3 cm, ya, dari tepi sebelah kiri 3 cm, nanti tepi sebelah kanan itu 3 cm sampai dengan sisi ini, ya. Latihan membuat dokumen dengan Microsoft Word, ya, pada sesi kedua, ya, dengan submateri mengatur ukuran kertas dan margin. Ya. Nah, perhatikan ya teman-teman, batas atas dari tepi atas sampai dengan tulisan pertama ini adalah sekitar 3,5 cm ketika nanti dicetak, ya. Saya kasih garis bantu dari titik ini nanti sampai dengan titik ini. Nah, ini batasnya 3,5 cm kalau nanti kita print. Kemudian untuk batas sebelah kiri misalkan, ya, dan sebelah kanannya, ya, dari sini sampai sini, dari tepi kertas sampai dengan tulisan ini dibuat itu sekitar 3 cm nanti, sama dengan sebelah kiri juga. Dari mana ukuran cm-nya itu? Ya. Ukuran cm tadi diatur pada saat kita memilih margin. Di sini yang terpilih. Top 3,5, left 3 cm, bottom 3 cm, right 3 cm. Jika teman-teman ingin merubah ukuran-ukuran ini, teman-teman bisa pilih custom margin. Ya, custom margin ini, misalkan teman-teman pengen atasnya bisa biar menghemat, bisa misalkan 2,5 cm, ya, 2,5 cm, leftnya misalkan 2 cm, dan rightnya pun 2 cm misalkan, bottomnya juga 2 cm. Ini hanya latihan saja, ya, kita coba, kita klik OK. Nah, maka ada perubahan, ya, ada perubahan margin, sehingga media kerja akan lebih luas karena jarak dari tepi ke tulisan pertama itu cuma 2,5, dari tepi kiri cuma 2 cm, dari tepi kanan 2 cm. Itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jarak antara tepi kiri, tepi kanan, tepi atas, dan nanti dari kertas paling bawah, ya, itu berapa sentimeter, bisa disesuaikan marginnya dari pilihan seperti ini, ya. Dari layout, klik margin,
klik pilih, atau misalkan teman-teman bisa custom ya. Tentukan ukuran berapa senti, kemudian klik OK, maka lembar kerja teman-teman bisa menyesuaikan dengan settingan seperti itu. Atau coba kita buka salah satu contoh, misalkan ya, ini jaraknya seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga, setelah teman-teman menentukan margin, orientasi kertas. Orientasi kertas itu di dalam Word disediakan dua pilihan, yaitu dengan potret atau landscape. Ya. Jadi dari page layout, silahkan pilih orientasi kertas. Ya. Kalau potret seperti ini, untuk landscape dia melebar, yaitu horizontal. Jadi seperti ini, landscape. Akan terlihatnya kalau coba saya lihat di print preview. Nah, ini jenis kertas landscape. Jadi kalau ketika di print, dia akan membentuk horizontal kertasnya. Jadi tingginya itu lebih pendek daripada lebarnya. Kertasnya melebar. Sementara kalau misalkan teman-teman orientasinya portrait, ya, maka hasil printnya akan seperti ini. Ini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Apakah nanti pada saat pencetakan itu mau posisi dokumennya itu dengan kertas yang potret atau landscape ya. Oke, itu adalah orientasi kertas. Kita pilih di sini yang potret dulu. Kemudian setelah teman-teman menentukan ukuran kertas, menentukan margin dan orientasinya potret atau landscape, ya. Kemudian teman-teman sekarang menentukan jenis huruf atau jenis font. Nah, untuk menentukan jenis huruf atau jenis font, menunya ada di menu Home. Nah, teman-teman pilih menu Home. Kemudian di sini ada tulisan Calibri Body. Nah, ini adalah jenis font. Yang sebelahnya ada angka 11, itu adalah ukuran font. Ya. Jadi kalau kalian atau teman-teman ini pilih ada segitiga yang di sebelah kanan tulisan Calibri, teman-teman klik, di sini akan muncul berbagai jenis tulisan yang teman-teman bisa pilih disesuaikan dengan dokumennya. Ya, teman-teman mau jenis tulisan seperti apa, di sini bisa pilih. Misalkan teman-teman ini mau tulisannya ya, seperti ini ya, Times New Roman, atau misalkan mau Times New Roman, atau mau misalkan Allegrian ya, atau misalkan mau ini akan berubah ya. Misalkan kalian mau menulis, lihatkan kursor dari sini, mau tulisannya jenisnya jenis copper black ya. Pilih copper black ya, kemudian teman-teman ketik ya.
Nah, ini jenis cover black. Ketiga model tulisan ini ukuran sama, yaitu 11. Kalau teman-teman menginginkan jenis ukuran atau ukuran huruf ya, bukan jenis ukuran huruf ini lebih besar atau lebih kecil, teman-teman bisa pilih di angka 11 ini, bisa pilih misalkan menjadi 22, 24, 26, ya tergantung klik 26, maka tulisan teman-teman menjadi lebih besar. Kemudian setelah ukuran huruf dan jenis huruf, di bawahnya teman-teman bisa perhatikan ada B, I, sama U. Nah, ini adalah untuk menentukan bentuk hurufnya. Maksudnya bentuk huruf itu jika teman-teman ingin tulisan teman-teman lebih tebal daripada biasanya, teman-teman bisa menggunakan atau memilih ya klik B seperti ini. Akan teman-teman perhatikan misalnya. Jenis hurufnya kita coba yang tidak cover back, yang seperti biasa kali beli ya. Ini adalah jenis huruf yang kalibri dengan ukuran huruf 11 dengan dipilih bold. Nah, jika boldnya kalian hilangkan, klik lagi ya, sehingga tidak muncul tanda seperti ini, hilangkan sehingga hilang, maka hasilnya akan seperti ini. Tidak tebal seperti yang di atas ya. Kalau yang di atas ini agak tebal, ini pakai bold, yang di bawah ini tidak tebal. Bagaimana kalau misalkan kita pilih yang I? Ketika kita pilih yang I, kalau kita ketik menjadi tulisannya nanti ketika kita klik huruf I menjadi miring, sementara kalau ada U, ini U itu adalah underline, ya, maka tulisannya menjadi ada garis bawahnya. Tulisan yang memiliki garis bawah. Jadi kalau teman-teman mau membuat tulisan yang bergaris bawah, maka tulisan itu pilih yang I. Nah, jika dipilih salah satu akan seperti ini, tapi jika dipilih tiga-tiganya, ya, misalkan kita pilih I, kita pilih U, dan kita pilih B, tiga-tiganya, maka tulisan itu akan menjadi tebal, miring, dan bergaris bawah. Tulisan tebal, miring, dan bergaris bawah. Nah, ini bedanya. Jadi, teman-teman maunya seperti apa? Apakah hanya mau punya tulisan yang miring dan garis bawah aja? Maka teman-teman tinggal pilih I dan U. Oh, saya maunya tebal dan garis miring aja, tidak mau pakai garis bawah, maka teman-teman tinggal pilih B dan I. Teman-teman maunya yang agak miring aja, berarti pilih I. Jadi teman-teman bisa milih jenis-jenis tulisan seperti apa sesuai dengan kebutuhan. Kemudian teman-teman mau tulisannya seperti halnya di swalayan-swalayan, ya.
ada diskonnya. Misalkan dari harga sekian salah menjadi harga sekian, ya. Misalkan kita coba tulisannya lebih besar, ya. Misalkan seperti ini. Oke, 5.000. Nah, seperti ini, ya. Bandingkan dengan RP 5.000 yang teman-teman kasih tulisan seperti ini, ya. Ya, ini adalah coretan, ya, dicoret nih seperti ini. Kemudian kalau teman-teman ada X di bawah dan X di atas, maka kalau misalkan milik seperti ini, ya, kita tulis lagi, ya, dan tekan, kita pilih X, ya, yang seperti ini, maka tulisannya lebih kecil dari normalnya. Misalkan kita kembalikan, ya, H, kita hanya ini, H, kemudian 2, kembalikan lagi. Oh, nah jadi untuk menulis formula H2O bisa menggunakan huruf H-nya kita pakai normal, 2-nya pakai X yang di bawah ini, O-nya pakai kembali ke normal. Di sebelahnya ada yang pangkat seperti ini, misalkan, ya, 3 pangkat 2, seperti itu. Bisa menggunakan fasilitas seperti ini, ya. Kemudian jika tulisan teman-teman mau pakai highlight, ya, misalkan mau pakai, kalau misalkan di kertas teman-teman nulis pakai stabilo, ya. Di sini teman-teman bisa nulis tidak harus pakai stabilo. Misalkan kita pakai ini, ya, warnanya pengen warna hijau, misalkan hal-hal yang hijau. Loh, ini adalah highlight, ya. Jadi hal yang penting yang harus ditandai. Jadi kalau misalkan mau menstabilo, teman-teman tulisan mana yang mau kalian highlight, kalau ditulis di mana, kalau kalian di kertas di stabilo, arahkan kursor ke daerah itu, misalkan di sini, ya, kita klik di sini, klik, maka kursor itu pindah ke tab kedip yang di belakang huruf ini. Kalau misalkan teman-teman pindahkan ke sini, maka kursor pindah ke sini. Nah, di sini teman-teman klik dekat kursor ini, klik, jangan dilepas, lalu tarik misalkan ke sini sampai sini, misalkan, kemudian teman-teman highlight, ya, atau highlightnya pengen diganti menjadi merah, nanti di sini bisa, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk highlight. Sementara untuk warna huruf, ya, teman-teman bisa hurufnya berubah warna dengan memilih, ada huruf A seperti ini, klik yang segitiganya, pilih warna yang teman-teman mau untuk warna hurufnya, misalkan biru, ya, maka teman-teman akan menghasilkan tulisan yang berwarna biru. Ini untuk warna tulisan. Jadi teman-teman bisa mengatur jenis-jenis font, ya, dari mulai warna, ukuran tadi, dan jenis huruf. Kemudian mau tebal, mau garis miring, mau ada garis bawah, mau dikasih coretan, ya, semua bisa teman-teman atur di dalam menu home di sini. Banyak sekali nanti menu yang akan kita bahas, tapi untuk tingkat dasar ini minimal teman-teman sudah tahu bagaimana memperbesar huruf,
dan sebagainya, memperkecil, memberi warna, memberi highlight, menebalkan, dan segala macam. Nah, di aturan jenis huruf, kemudian nanti kita juga akan mengatur tata letak huruf. Jadi, apakah huruf itu nanti posisinya dari sebelah kiri, dari sebelah kanan, atau dari center? Teman-teman bisa lihat di sini. Ya. Nah, jika teman-teman blok tulisan ini, ya, cara memblok tulisan, pertama kursor pindahkan ke sebelah kiri huruf, membuat isi mulai kedip-kedip. Kemudian di sini kita klik, tahan mouse, jangan dulu dilepas, tarik sampai dengan sini misalkan, lalu kita lepas. Maka tulisan ini akan diblok. Nah, dengan diblok ini, ketika kita melakukan perubahan, maka perubahan itu hanya terjadi kepada tulisan yang diblok. Yang tidak diblok itu tidak akan terjadi perubahan. Kalau kita pilih, ini ada tulisan align left atau Ctrl L, itu untuk rata sebelah kiri. Kalau misalkan teman-teman milih yang ini, center, ya, center your content on the page, kita coba latihan klik. Nah, maka tulisan ini ada posisi tengah-tengah, seperti halnya judul kan biasanya ada di tengah-tengah. Kalau misalkan teman-teman pilih yang seperti ini, right, maka tulisan ini akan rata yang sebelah kanan. Jadi ratanya sebelah kanan. Misalkan kita coba blok semua tulisan ini, kemudian kita pilih yang rata kiri, maka tulisan itu semua rata kanan, semua ada yang ratanya sebelah kanan, sebelah kiri tidak rata. Kalau misalkan kita pilih, setelah diblok semua, kita pilih yang center, maka posisinya ada di center semua. Ya. Kalau misalkan kembalikan, kita rata kiri. Itu yang bisa disampaikan mengenai jenis font. Kemudian kita atur bagaimana jarak atau spasi dari setiap tulisan kita. Nah, ini kita lihat seperti jaraknya. Nah, untuk mengatur spasi, teman-teman bisa pilih yang menu ini. Ya, di menu home ini, di sini ada line and paragraph spacing. Sebenarnya ini teman-teman bisa tentukan sebelum ada tulisan. Jika tulisan ini sudah ada seperti ini dan mau merubah spasinya, teman-teman bisa di blok biar terlihat bagaimana perubahannya. Ya, kita coba blok dulu. Ya, cara memblok. Kalau kita mau blok tulisan misalkan dari mulai latihan sini sampai di bawah sini, yang asalnya kursor kedap-kedip di sini, kita pindahkan dulu ke sini. Ya. Kemudian kita klik, lalu jangan dilepas, kita tarik terus sampai dengan seperti ini. Nah, kita coba atur spasinya dengan cara kita lihat di sini. Ini ada spasinya dari mulai 1,0 sampai dengan 3,0. Ya, kita atur ya, mau berapa spasinya atau mau yang option. Option ini berarti teman-teman pilih di sini spasinya mau berapa. Before text, after text ya. Nah, pengertian before text, after text ada juga di sini ya, di bawahnya. Add spacing before text, add spacing after paragraph. Ya, kalau ini before paragraph, ini after paragraph. Ada perubahan seperti ini. Kalau misalkan spasinya 1,5 seperti ini, kalau spasinya 2, kalau spasinya 2,5, ya, ada add spacing di kolom remove spacing, ya, kita klik remove spacing, akan seperti ini. Kalau kita misalkan add, ada jarak. Jadi dari paragraf ke-1 ke paragraf ke-2 itu seolah-olah ada batas kosong. Tapi kalau kita misalkan remove, pengen tidak ada batas kosong antara paragraf, hasil seperti ini. Ya, jadi lebih rapat lagi. Nah, ini biasanya teman-teman diperlukan data ini ketika teman-teman mendapat tugas. Misalkan ukuran kertasnya harus berapa, marginnya harus berapa, jenis hurufnya harus apa, spasinya harus berapa spasi. Jadi kalau teman-teman nanti mendapat tugas dari
lembaga ya sekolah atau apapun, ketika membuat makalah atau membuat proposal dan sebagainya, teman-teman sudah bisa menentukan atau sudah bisa mengatur dari tugas yang diberikan. Misalkan kertasnya harus A4, jenis hurufnya harus misalkan Times New Roman, ya. Kemudian hurufnya harus ukuran 12, Times New Roman 12, ya. Untuk judul misalkan harus tebal, teman-teman bisa pilih B. Kemudian untuk perataannya, misalkan teman-teman diminta untuk Just TV, yaitu untuk perata kanan kiri, misalkan. Kemudian spasinya harus 1,5, misalkan. Ya. Jadi teman-teman sudah bisa menentukan. Setelah ini semua, nanti teman-teman bisa menyimpan dokumen. Jadi seolah-olah ini, katakanlah ini dokumen latihan pertama, kita coba simpan untuk kita nanti lanjutkan pada pelatihan berikutnya. Nah, bagaimana cara menyimpan dokumen? Ya. Cara menyimpan dokumen, teman-teman bisa lihat di Quick Access, ya, Quick Access Tool, Quick Access Bar ini. Di sini ada yang gambar seperti disket atau ada tulisan save, ya. Teman-teman bisa klik ini, ya, save di sini, atau dalam kurung di situ tulisan Ctrl S, bisa dari keyboard dengan menekan Ctrl sama S, ya. Jadi berbarengan, save juga bisa di sini, lewat sini juga bisa. Atau teman-teman bisa menggunakan file, ya, kemudian save. Tinggal pilih yang mana yang menurut teman-teman lebih mudah. Misalkan kita pilih save, ya. Kita save. Nah, setelah muncul save, teman-teman disuruh menentukan lokasinya. Mau disimpan di mana? Mau disimpan di di web, ya, atau di PC ini, atau menambahkan tempat, atau kita cari. Kita cari mau nyimpan di mana. Misalkan saya pilih browse, ya. Nah, ketika saya pilih browse untuk mencari, usahakan teman-teman untuk tidak menyimpan di drive C. Ya, teman-teman mau di drive D silakan, ya. Untuk dokumen yang jelas di komputer teman-teman dokumen itu atau data itu adanya di drive apa. Usahakan tidak di drive C, karena drive C ini adalah drive operating system. Ya, jika misalkan terjadi sesuatu pada laptop atau komputer teman-teman, misalkan di upgrade atau segala macam, maka dokumen teman-teman jika disimpan di C ini akan hilang. Jadi usahakan simpan di drive atau di drive data. Kita klik data ini, misalkan kita simpan di, kita buat, ya, saya buat folder baru. Kita buat folder baru, misalkan latihan ini. Dasar. Kita nanti akan simpan di sini. Nama filenya membuat dokumen latihan 1. Ya, nanti kita ketemu di latihan-latihan berikutnya. Kita save, ya, save, oke. Ini udah tersimpan. Jadi file ini tersimpan. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman sudah tersimpan, teman-teman bisa tutup, ya. Oke. Kemudian jika nanti teman-teman membuka lagi, teman-teman bisa buka Microsoft Word, sehingga dokumen teman-teman yang sudah tersimpan itu bisa dibuka kembali, ya. Nah, di sini ada membuka dokumen latihan 1 di desain dokumen, karena memang sudah pernah disimpan. Kita coba buka lagi. Nah, inilah latihan yang tadi kita bikin, yang sudah kita simpan. Jadi itu mungkin untuk pertemuan atau pembahasan pada kali ini. Mudah-mudahan bisa teman-teman pahami dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi